Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke. Terima kasih karena kalian sudah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan layanan yang sedang kita pada hari ini. Oke, sebelum kita memulainya, diminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Silakan. Baik, marilah kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih karena sudah memimpin kita dalam doa. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Tadi sebelum mengikuti layanan ini ada mata pelajaran dulu di kelas. Kita dengan apa Ibu? Bahasa tadi. Ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, Ibu ingin menyampaikan tujuan layanan kita pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari karir. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menguraikan tujuan dan perencanaan karir. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan faktor-faktor yang menghambat perencanaan karir masa depan. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menerapkan langkah-langkah dalam melakukan perencanaan karir. Nah, bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke. Sebelum kita masuk pada topik layanan, Ibu mau kita ice breaking dulu supaya kita lebih semangat ya. Oke, jadi Ibu minta semua berdiri dulu. Nah, kalau misalnya ice breakingnya itu gajah dan semut. Kalau Ibu bilang gajah besar, kalau Ibu bilang semut kecil, kebalikannya gajah besar, semut kecil. Oke, kita mulai ya. Gajah Besar. semut Kecil. semut Kecil. gajah Besar. Kecil. gajah. Besar. Oke, baik. Ternyata kalian fokus ya. Silakan dulu. Oke, jadi topik layanan kita pada hari ini adalah perencanaan karir masa depan. Nah, kalian sudah punya tidak perencanaan karir kalian untuk ke depannya itu seperti apa? Belum Ibu. Masih Belum. bingung. Terus SMA ya, masih bingung ya. Karir ke depannya itu seperti apa? Nah, ada yang tahu tidak karir itu apa? Pekerjaan Ibu. Nah, ada lagi yang lain? Oke, ya. Baik, karir itu apa yang disampaikan oleh Adik Eli tadi benar ya, karir itu adalah suatu pekerjaan. Nah, di sini ada pengertian karir menurut Matis dan Jackson tahun 2006. Dia mengungkapkan bahwa karir adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya. Selain itu ada juga menurut Handoko tahun 2000, karir adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang ditangani atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Jadi karir itu adalah seperti apa yang disampaikan oleh Elin tadi, karir itu adalah suatu pekerjaan yang akan dilakukan, yang akan dipegang oleh seseorang selama dia hidup. Jadi kalau misalnya kita sudah menentukan karir pada saat ini, di masa depan nanti kita akan mengerjakan itu ya. Nah, jadi kalian sekarang sudah SMA. Nah, pemilihan karir itu seharusnya sudah ditanamkan, sudah ditumbuhkan dalam diri kalian. Jadi kalian harus bisa menentukan karir ke depannya ini mau seperti apa, ke depannya kalian mau menjadi apa, mau bekerja sebagai apa, seperti itu ya. Jadi dalam diri kalian itu harus ada, kalian sudah bisa mengeksplorasi bakat dan minatnya kalian itu kemana, sehingga kalian bisa lebih mudah untuk menentukan karir kalian ke depannya itu seperti apa. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke. Jadi di sini selanjutnya ada tujuan dari perencanaan karir. Ada yang tahu tidak tujuan dari perencanaan karir untuk apa? Untuk menentukan tujuan perencanaan profesi kita. Oke, ada lagi yang lain? Masih.
Oke, baik. Apa yang disampaikan oleh Elina itu benar ya. Jadi di sini ada menurut Dila, dia mengatakan ada beberapa tujuan karir, tujuan dari perencanaan karir. Yang pertama itu memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Nah, artinya kita memiliki kesadaran bahwa kita ini punya kemampuan, kelebihan dan kelemahan itu dalam diri kita. Jadi kalau misalnya kita punya kelebihannya di sini, kita punya kelemahannya di sini, jadi kita tahu karir yang tepat, yang cocok untuk kita ke depan itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada mencapai kepuasan diri. Di sini artinya melalui karir yang direncanakan terlebih dahulu, diharapkan kita secara individu dapat mendapatkan kepuasan pribadi dari karir yang ditekuni dalam kehidupan kita ke depannya. Kemudian yang ketiga ada mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Kemudian yang keempat ada efektivitas usaha dan penggunaan waktu, yang artinya tujuannya untuk memilih secara sistematis hingga menghindari individu dari usaha coba-coba. Jadi tidak ada yang bisa mencoba-coba dulu, siapa tahu masuk di sini, tapi dilihat dari kemampuan dan minat dan bakatnya kita juga ya. Nah, selanjutnya di sini berikutnya ada faktor-faktor penghambat perencanaan karir ke depannya. Di sini ada faktor internal dan eksternal. Ada yang tahu tidak faktor internal dari penghambat perencanaan karir kita? Salah satu saja. Internal dari dalam diri kita. Kemalasan. Yang lain? Oke. Jadi di sini faktor internal yang menghambat perencanaan karir kita ke depan itu yang pertama ada minat. Nah, minat ini bisa menjadi salah satu faktor penyebab di mana orang itu menghambat perencanaan karir seseorang. Karena dalam diri kalau misalnya kita punya minat tapi kita tidak punya bakat di situ, nah itu kan menjadi salah satu faktor penghambat untuk perencanaan karir kita ke depannya. Kemudian yang kedua pengetahuan yang minim terkait dengan karakter dan kepribadian kita serta kemampuan kita ini ada di bidang mana, kita minatnya di mana, bakatnya di mana, itu bisa menjadi salah satu faktor penghambat perencanaan karir kita ke depannya. Kemudian yang ketiga itu adalah kesehatan, keadaan jasmani kita. Jadi ada beberapa profesi yang memang harus memperhatikan kondisi fisik kita, kesehatan kita. Misalnya kalau misalnya kita punya cita-cita pengen jadi polisi, dokter atau tentara, itu kan ada tes kesehatannya. Kalau misalnya kita rasa-rasa kita punya penyakit ini, penyakit itu, dan di situ tidak bisa, jadi ya sudah cari karir yang lainnya, tapi yang sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan minat dan bakatnya kita juga ya. Kemudian di sini ada faktor eksternal juga. Ada yang tahu salah satu saja faktor eksternal menghambat perencanaan karir? Ya, terus? Ya, lalu? Oke, ya. Jadi apa yang kalian sebutkan tadi itu benar ya. Jadi yang pertama itu status ekonomi keluarga. Nah, ekonomi keluarga ini juga bisa menjadi penghambat perencanaan karir kita ke depannya. Misalnya, mama saya ini mau jadi dokter, tapi orang tua bilang di rumah, orang tua tidak punya biaya untuk sekolah dokter. Jadi itu bisa menjadi salah satu penghambat perencanaan karir kita ke depannya. Kemudian yang kedua, ada pengaruh dari anggota keluarga. Nah, pengaruh dari anggota keluarga itu seperti tadi, pengen jadi polisi tapi orang tua bilang, tidak usah, lebih baik ini saja, sekolah guru saja, atau lebih baik ini saja, tidak usah sekolah, dan itu seperti itu ya. Itu juga bisa menjadi penghambat perencanaan karir ke depannya. Kemudian yang ketiga itu ada pergaulan teman sebaya. Nah, jadi biasanya kan kita kalau di sekolah itu, apalagi sudah SMA begini ya, sudah mau menentukan karir ke depannya itu seperti apa, mau kuliah di mana. Nah, kita curhat ke teman, bilang bisa ya kalau mau kuliah kedokteran ambilnya di Bali.
Terus teman, ih kamu itu lulusan di situ, lebih kita pergi ke Jakarta saja, kuliah ambil apa, ambil jurusan dokter di Jakarta, misalnya seperti itu. Nah itu juga bisa menjadi penghambat ya, karena kita bingung ini mau ikut teman atau ikut kemauan sendiri, nah, seperti itu ya. Mungkin dari faktor internal atau eksternal ini mungkin ada pengalaman pribadi kalian itu saat ini mungkin ada menjadi salah satu juga faktor penghambat untuk kalian perencanaan karir kalian ke depannya. Kalau saya ibu, Ya. saya mau ke depan di sekolah yang lama itu nanti saya mau langsung kuliah, tapi kebanyakan teman-teman saya di sekeliling lingkungan saya tuh mereka mau langsung bekerja, jadi saya juga bingung ibu, apakah saya mau kuliah atau kerja karena saya ini dekat dengan teman-teman saya begitu ibu. Berarti ada faktor eksternal ya, yang menjadi penghambat untuk nilai. Jadi mau ikut teman atau ikut kemauan diri sendiri. Jadi kalau ibu rasa kalau misalnya nilai mau kuliah dulu dan orang tua mampu, ya sudah kuliah saja dulu. Karena jalan orang itu beda-beda untuk mencapai kesuksesannya. Kemudian yang terakhir di sini ada langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama adalah individu harus mengenali bakat perencanaan karir yang dapat dimulai dengan analisis bakat dan kemampuan yang tidak berkembang atau bakat atau kemampuan yang kita punya. Jadi kita harus kenali dulu bakat kita ini di mana. Misalnya kita punya bakat di bidang seni, berarti kita sekolah di bidang seni. Kemudian yang kedua di sini ada individu perlu memperhatikan minat. Minat perlu diperhatikan dalam perencanaan karir. Individu yang mampu mengidentifikasi karir yang diminatinya cenderung memiliki perencanaan karir yang matang. Jadi kalau misalnya kita punya minat di situ, pasti perencanaan karir kita itu sudah matang ya. Kita punya minat saya di sini, jadi sudah tahu ke depannya itu mau seperti apa, gitu ya. Kemudian yang keempat, individu perlu memperhatikan kepribadiannya, kesesuaian antara kepribadian dan karir yang dipilih. Kemudian yang kelima, individu dapat memperhatikan kesempatan karir. Tidak semua kesempatan karir sesuai dengan potensi diri kita. Kemudian yang terakhir, individu perlu memperhatikan penampilan karir. Penampilan individu seharusnya dapat konsisten dengan perilaku dan harapan dalam karir. Bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan pada layanan hari ini bisa dimengerti, bisa dipahami, dan bisa diterapkannya. Sebelum Ibu membagi lembar KPD dan lembar evaluasi, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait dengan layanan kita pada hari ini. Saya Ibu. Ya, silakan. Ibu, jadi kesimpulan yang kami dapat hari ini terkait dengan perencanaan karir yang dimana sebelumnya kami dipengaruhi oleh teman sebaya untuk menentukan perencanaan karir kami. Jadi hari ini kami dapat menemukan solusi terkait perencanaan karir kami ke depannya. Dan ada pun faktor eksternal yang berhambat perencanaan karir kami itu Ibu. Yang pertama itu ada keterbatasan ekonomi keluarga atau ekonomi yang rendah. Terus yang kedua adalah pengaruh teman sebaya sehingga akan memperhambat perencanaan karir ke depannya. Mungkin kami dari sini belajar terkait dengan faktor penghambatnya mungkin bisa diikuti dan diubah. Terima kasih Elin karena sudah menyampaikan kesimpulannya. Ibu harap teman-teman juga bisa mengerti ya dengan layanan kita pada hari ini. Jadi Ibu mau bagi lembar KPD dan lembar informasi isi ya. Sudah Ibu? Oke. Oke, baik, terima kasih untuk memenuhi kegiatan layanan kita
satu orang pemimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang kami sudah melakukan dalam kesempatan hari ini. Kiranya apa yang kami belajar, biarlah kami boleh mengerti dan kami bisa gunakannya untuk masa depan kami dalam kesempatan kami dalam masalah ini berkami dan dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Miriam, baik adik-adik. Sekianlah yang kita pada hari ini. Ibu pamit. Terima kasih Ibu.